Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Herlina dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini semester 6 Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Statistika Dasar dengan tema tabel distribusi frekuensi dengan dosen pengampu Bapak Tommy Eka Miharja, SSI, MPD. Distribusi frekuensi adalah daftar nilai data atau bisa dinilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan, yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Adapun data yang kita punya di sini, saya ada 30 data yang sudah saya urutkan, yaitu sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah 1. Tentukan nilai terendah dan tertinggi dari data tersebut. Nilai terendah yang kali ini adalah 60 dan nilai tertingginya adalah 95. 2. Tentukan range. Range atau rentang atau jangkauan. Rumus range, nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nilai tertingginya 95 dikurang nilai terendah 60. Jadi 35. 3. Tentukan banyak kelas. Rumusnya 1 ditambah atau 3,3 log N sama dengan banyaknya data. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 32. Nah, 1 tambah 3,3 kali 1,5051 sama dengan 1 tambah 4,9668 sama dengan 5.005,9668 atau digenapkan menjadi 6. 4. Tentukan panjang atau lebar kertas atau disebut juga interval kelas. Panjang kelas sama dengan range atau banyak kelas. Jadi 35 dibagi 6 sama dengan 5,83 sama dengan 6. Jadi interval kelasnya adalah 6. Tentukan nilai batas. Tentukan nilai batas kelas pada kelas pertama. Nilai ujian dihitung mulai dari angka 60 sampai dengan 65 karena nilai interviewnya 6. 60, 61, 62, 63, 64, 65. Nilai tengah didapat dari jumlah nilai ujian dibagi 2, yaitu 60 ditambah 65 sama dengan 125 dibagi 2 sama dengan 62,5. Batas kelas, batas bawah dikurangi 0,5 atau 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5 dan batas atas ditambah 0,5 atau 65 ditambah 0,5 sama dengan 65,5. Frekuensi didapat dari nilai ujian 60 diambil 65 dilihat dari data hasil belajar ada 7. Jadi 60, 60, 60, 65, 65-nya sampai 4 kali. Dan begitupun penyelesaian sampai kelas 6 dengan cara yang sama. Frekuensi kumulatif didapat dari jumlah frekuensi. 6. Buat tabel distribusi frekuensi berdasarkan data yang ada di bawah ini.
Dari data tersebut, kita bisa menghitung nilai min atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus, nilai yang sering muncul. 1. Mencari min atau rata-rata data kelompok. Kelas ke-1 nilai 60 sampai dengan 65, 62,5, 66,71, 72 sampai 77, 78 sampai 83, 84 sampai 89, 90 sampai 95. Nah, jadi nilai rata-ratanya sama dengan F1 kali 1 dibagi jumlah F. Jadi 2,390 dikali 30 dibagi 32 sama dengan 74,68. 2. Mencari median atau nilai tengah data kelompok. Median rumusnya yaitu median sama dengan N ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 32 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 33 dibagi 2 sama dengan 16,5. Angka ke-16 ditambah angka ke-17 dibagi 2 sama dengan angka 70 ditambah 75 dibagi 2. Jadinya 145 dibagi 2 jadi 72,5. 3. Rumus nilai modus data kelompok. Modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali 6 dikali P. Nah, nilai modus 66 sampai dengan 71. Nilai tengahnya 68,5. Batas kelas 65,5 diambil 71,5. Frekuensinya 9, frekuensi kumulatif 16, frekuensi 16,5. Nilai modus 65,5 ditambah 2 dibagi 2 ditambah 6 dikali 6. 65,5 ditambah 2 dibagi 8 dikali 6 sama dengan 65,5 ditambah 1,5 sama dengan 67. Demikian pemaparan dari saya tentang mata kuliah dasar tentang mata kuliah statistika dasar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.